Istri akademisi Kenzo adalah wakil kepala rumah sakit rakyat. Dia pergi ke klinik selama beberapa hari ini dan sama sekali tidak ada di rumah. Devina merasa bahwa dia telah menangkap berita yang meledak-ledak. Akademisi Kenzo bahkan memanfaatkan ketidakhadiran istrinya dan mengambil kesempatan. Devina membuka WeChat Maya dan dengan cepat mengirimkan fotonya ke Maya. Maya ada di Rolls-Royce Phantom Henry. Dia melihat wajah tampan Henry dan tersenyum manis. "Henry, hari ini kamu datang menjemputku dari kantor tanpa memberitahuku." "Ya, saya sangat senang. Mari kita pergi makan malam bersama." Henry berkata dengan suara rendah. "Ada yang harus aku lakukan nanti. Aku akan membawamu pulang dulu." Maya tiba-tiba merasakan sifatnya yang asal-asalan dan tidak sabar. Dia menyandarkan tubuhnya dan meletakkan wajah di pundaknya dan bertanya, "Henry, ada apa denganmu? Mengapa kamu tiba-tiba merasa tidak enak?" Dia tidak sedang dalam suasana hati yang buruk secara tiba-tiba. Pikiran Henry sekarang penuh dengan Amelia yang mengenakan baju sweater putih dengan kerah boneka, dan dia masih ingat dipeluk oleh Bisma membuat Henry merasa iri. Selama dia memikirkan ini, wajahnya muram dan meneteskan air. Pada saat ini, dia merasakan sakit di bawahnya lagi. Itu adalah tempat dia diserang olehnya di keluarga Mahendra tadi malam, dan itu masih menyakitkan sampai sekarang. Dia curiga bahwa dia telah menyebabkan dia sesuatu yang salah. "Henry, jangan marah, ayo lakukan sesuatu yang bahagia." Maya menatapnya dengan wajah memerah, lalu mencium telinganya. Henry dengan cepat menghindari, tidak tahu kenapa, itu juga sebuah kail. Jahat, Amelia membiarkan dia mengambil umpan dengan cepat, tapi Maya hanya membuatnya bosan. Sejak pertunangan, Maya ini melihatnya dan mulai bergerak tanpa henti. Henry sudah merasa sangat kesal. "Aku sedang mengemudi, duduklah dengan benar," Henry menegur dengan suara yang dalam. Maya tidak menyangka tindakannya akan membangkitkan rasa jijik dalam dirinya. Dia segera duduk, tapi menatapnya dengan sedih. "Henry, ada apa denganmu? Kita sudah bertunangan." Pelukan dan ciuman itu normal, tapi kamu sepertinya menolak untuk bersikap intim denganku, yang membuatku sedih. Henry tidak memiliki kesabaran untuk bersosialisasi dengan Maya lagi, jadi dia harus menghancurkan semua fantasinya. "Kamu duduk, aku akan membawamu ke suatu tempat." Kemana dia membawanya? Mata Maya berbinar, dan keluhannya hilang dalam sekejap. Dia bertanya-tanya apakah Henry telah menyiapkan sesuatu untuknya. Rolls-Royce Phantom berhenti, dan Henry membawa Maya ke suatu tempat. Dia tidak membuat lelucon, dan dia melakukan apa yang dia katakan. Namun, Maya melihat ke rumah sakit ini dan bertanya dengan tidak percaya, "Henry, apakah kamu membawaku ke tempat yang salah? Apa yang kita lakukan di sini? Periksa tubuhmu, Henry. Apa kamu sakit?" Suara Maya tersendat di tenggorokannya karena dia melihat dua orang besar di depan. "Andrologi. Andrologi." Kepala Maya berdengung dan menatap Henry dengan kaget. Dia benar-benar membawanya ke klinik andrologi. Ada apa dengan dia? Tiba-tiba terpikir olehnya bahwa tidak ada wanita di sampingnya, dan setiap kali dia adalah gadis cantik kecil yang menawan yang ingin dekat dengannya, pria itu akan mendorongnya menjauh. Saat ini, Henry berhenti. Dia melihat wajah pucat Maya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Maya, aku tidak akan menyembunyikannya darimu lagi. Tubuh saya terluka dan perlu waktu untuk perawatan, jadi kamu tidak bisa puas." Maya membeku linglung. Dia melihat gelas tipis Henry membuka dan menutup, dan tiba-tiba tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Henry berdiri di sana, tidak mengejar, hanya memandangi Maya yang menyebalkan dengan samar, dan akhirnya menghilang dari pandangannya. Pada saat ini, Kevin datang diam-diam, dan dia berkata, "Tuan muda," untuk menyingkirkan seksualitas Maya.
Pelecehan akan mendiskreditkanmu, perilaku ini sangat tidak bijaksana. Henry memandang Kevin dengan mata tajam seperti elang. Kevin berkata, "Tuan muda, ini andrologi, haruskah kita masuk?" "Bagaimana menurutmu?" Henry bertanya balik. Kevin sendiri bingung, apakah dia akan masuk atau tidak. Dia berkata, "Tuan muda, Nona Wijaya menyerang kemaluanmu tadi malam, kamu baik-baik saja?" Henry sekarang benar-benar ingin mengalahkan Kevin dengan kasar. "Aku baik-baik saja." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Seniman bela diri mode ini tidak tahu dari mana asalnya. Dia mengikuti wajah Henry dan berkata dengan serius, "Tuan muda, ini tentang kesejahteraan seksual dan keturunan masa depanmu, jadi kamu tidak bisa sembarangan." "Andrologi baik-baik saja." "Tidak. Aku akan masuk ke rumah Wijaya malam ini, ambil Amelia itu dan lempar dia ke tempat tidurmu. Cobalah padanya untuk melihat apakah kamu baik-baik saja." Kevin mengangguk penuh semangat, menyetujui gagasan ini. "Jika tuan muda tidak baik, jangan biarkan Amelia bangun dari tempat tidur, biarkan dia merawat tuan muda itu sampai dia sembuh." Kevin melakukan diskusi dan perhatian di sana, dan itu hampir menjadi kata terakhir. Pada saat ini, Henry di depannya berhenti. Henry berbalik dan mata sipitnya yang dalam tertuju pada wajah Kevin. Kevin berkata, "Tuan muda, ide buruk ini dibuat oleh Aldo. Saya sangat tidak setuju dengan ide ini. Dia mengatakan itu bukan aku." Henry memasukkan tangannya ke dalam saku celana, dengan wajah tampan yang tidak sombong, membuat sulit untuk melihat apa yang sedang dia pikirkan saat ini. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Suruh pengacara pribadi saya ingin mengirim surat pengacara." "Kirim surat pengacara? Siapa tuan muda yang berencana mengirim surat pengacara?" Setelah Amelia makan lengkap, dia dikirim kembali ke rumah Wijaya. Dia kembali ke kamarnya, dan ada sepucuk surat yang diam-diam diletakkan di atas meja kopi. "Ibu, siapa yang mengirim surat ini?" Amelia bertanya dengan curiga. Bagaimana bisa seseorang mengiriminya surat dengan sikap yang baik? Suara Meriska keluar dari ruang tamu. "Itu disampaikan oleh seorang utusan dan mengatakan itu untukmu, jadi aku menaruhnya di kamarmu." Amelia menjawab, lalu membuka surat itu dan mengeluarkan isinya. Di dalamnya ada surat pengacara. "Surat pengacara?" Amelia melihat sekilas surat pengacara ini. Itu adalah surat pengacara yang dikirim kepadanya oleh pengacara Henry, menuduhnya sengaja melukai orang lain dan melumpuhkannya karena kejahatan keji. Amelia tercengang. Dia tidak berharap Henry membuat kecelakaan seperti itu dan bahkan menuduhnya melumpuhkannya. Pada saat ini, untayan nada ponsel yang merdu berdering, dan panggilan datang dari Henry. Amelia dengan cepat menyalakan kunci. Dia berkata dengan jelas, "Tuan Mahendra, apa maksudmu?" Suara Henry yang rendah dan magnetis perlahan mengalir ke gendang telinganya. Dengan ketidaksenangan, "Amelia, kenapa kamu galak? Dengan siapa kamu galak? Kamu orang yang jahat kan?" Amelia terus mengatakan pada dirinya sendiri untuk tidak marah. Jika dia marah, dia akan kalah. "Baiklah, Tuan Mahendra, saya telah menerima surat pengacaramu. Cacat, bagaimana dengan sertifikat rumah sakitmu? Bagaimana saya bisa tahu jika kamu benar-benar cacat tanpa sertifikat rumah sakit? Kalau begitu datang ke sini sekarang, dan saya akan memeriksakan dirimu untuk melihat apakah saya terluka atau tidak," kata Henry tanpa malu-malu. Amelia mengakhiri pidatonya dan berhenti berbicara. "Kamu bodoh, kenapa kamu tidak bicara lagi? Itu fakta bahwa kamu telah menonaktifkan saya. Saya telah secara resmi menggugatmu. Saya tidak ingin mendapatkan kompensasi, dan kamu tidak mampu membelinya, tetapi harus bertanggung jawab atas tempat saya dan membuat saya lebih baik. Amelia, kamu tidak dapat melarikan diri." Henry mengeluarkan kata kasar dan langsung menutup telepon. Mendengarkan nada sibuk, "Tut, Amelia sudah gila.
Apakah dia benar-benar menuduhnya untuk melumpuhkannya? Amelia datang ke Akademi Ilmu Pengetahuan. Ketika dia memasuki stasiun radio, dia melihat Maya dan Devina di depannya. Keduanya berbicara dengan suara rendah, mungkin berencana untuk membunuhnya lagi. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.